Halo semuanya, balik lagi hari ini sama aku Baby Beauty di PKBI sebagai Ketua Forum Remaja PKBI Kepri. Masih sama partner streaming aku seperti biasa, tapi nggak apa-apa Mi, dikenalin lagi dirinya Mi. Halo, perkenalkan nama saya Ilmi Akbar Ibani. Di sini saya sebagai anggota Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau. Nah, di hari ini, di sore hari ini mau membahas tentang apa nih, Baby? Mungkin Hilmi aja kali yang jelasin, boleh Apa ya? yang jelasin. Oh, gitu. Jadi Jelasin kita mau bahas apa hari ini. Jadi pembahasan kali ini itu gimana ya? Kan mungkin beberapa orang masih bingung menilai diri mereka sendiri gitu kan, masih belum menemukan jati dirinya juga gitu, masih belum mengenali dirinya sepenuhnya gitu, daripada kita yang biasanya ngegibah gitu kan, yang streaming sebelumnya kan biasa kita ngegibah gitu. Nah, lebih baik kita di kesempatan kali ini belajar untuk mengenali diri kita sendiri gitu. Kira-kira apa yang kita miliki, kepribadian apa yang kita miliki nih gitu. Karena ada 4 kepribadian gitu. Nih, dikit nih. Mungkin boleh kali ya kalau kita sambil share screen, karena ini kayaknya nggak bisa dijelasin. Ini nih si tabelnya ini tadi. Mungkin boleh kali Mbak Operator, boleh nggak diizinin nggak nih? Boleh di share screen aja, ada tab apa namanya ya, tabel ya. Silakan. Oke. Bentar ya guys. Nah, jadi sebelum kita tunggu gitu, jadi dia ada, pertama itu dibagi jadi 2. Jadi ada kepribadian introvert sama kepribadian ekstrovert. Nah, ini dia. Nah, di dua kepribadian ini dibagi lagi 2 lagi, jadi 4. Di introvert itu ada melankolis sama flegmatis. Sedangkan di ekstrovert itu ada koleris atau sanguinis. Sebelumnya udah pernah dengar belum, Baby, tentang 4 hal ini? Jujur ya, kalau melankolis, flegmatis, sanguinis, koleris, aku belum pernah dengar. Mungkin yang melankolis aku pernah dengar, tapi aku juga nggak tahu itu apa, atau ya aku nggak ngerti lah gitu, maksudnya cuma pernah dengar melankolis gitu sih kalau aku pribadi. Nah, mungkin mau disampaikan juga nggak Mi art ininya, kayak sanguinis itu apa? Oh, biar lebih berwarna kali ya streaming kali ini. Kita munculin boleh nggak Mbak Wici? Kayak gini. Ini kan sanguinis tuh ini gitu, Mas ini boleh kan? Bentar ya. Mungkin ini boleh jelasin dulu nih. Aku sambil nyiapin. Kan berhubung ada 2 tadi, introvert dan extrovert. Jadi kita bagi 2 kali ya kan. Kayaknya aku nih lebih ke introvert.
Jadi lebih mendalami itu. Mungkin Mbak Baby lebih ekstrovert, jadi dia yang lebih menjelaskan tentang ekstrovert lebih dalam gitu. Aku bahas tentang melankolis dulu kali ya. Oh, mungkin dikasih penjelasan dulu kali nih, ekstrovert tuh gimana, Satu-satu gitu. introvert itu gimana, baru kita masuk ke melankolis dan lain-lain. Jadi tadi kan ada introvert dan extrovert gitu kan. Mana nih? Share screen yang paling. Jadi kan ada di introvert itu ada melankolis dan pragmatis. Itu masuk ke kepribadian introvert. Dan kepribadian introvert itu lebih ke atau yang lebih signifikannya itu melankolis itu kalau misalnya gini, kok hasilnya jelek gini sih gitu, kita langsung ke contohnya gitu ya. Padahal aku udah berusaha sebisa aku gitu, apa aku emang payah ya kayak gimana, underestimate gitu anaknya tuh, atau lebih caranya tuh kayak aku suka gimana ya, nyiapin sedetail mungkin dari hal yang kecil gitu, semuanya tuh harus dipikirin hati-hati, nggak perlu buru-buru gitu. Tapi si melankolis itu juga suka mikir nantinya tuh gimana ya kalau gagal gitu. Mereka juga nggak apa ya, mereka suka nggak ya sama yang si melankolis ini buat, apa yang lakuin gitu. Juga mereka tuh selalu mikirin orang lain sampai lupa mikirin dirinya sendiri tuh si melankolis ini. Ini aku mau tunjukin share screen yang mana dulu nih. Share screen yang mana dulu? Ya yang aku bahas melankolis. Nah, jadi si melankolis ini sudah, yang tadi aku bilang dia tuh sensitif, dia suka mikirin apa ya, mikirin perkataan orang lain gitu yang tadi dibilang. Tapi mereka juga tekun dan juga teliti. Mereka ngerjain nggak buru-buru, yang penting hati-hati. Contohnya tuh. Terus juga selanjutnya tuh ada pragmatis. Kalau misalnya pragmatis tuh daripada ribut-ribut, yuk selesain bareng-bareng dengan cara yang lebih adem. Ini kayaknya aku banget nih, pragmatis. Dia simbolnya itu hijau gitu. Kenapa harus pusing sih gitu? Kalau bisa dibuat lebih slow gitu. Karena itu slow. Gitu. Lebih paling asik tuh diem, ngamatin aja orang-orang gitu. Nah yang di share screen ini pragmatis udah tenang, nggak suka konflik, sabar gitu. Tapi mereka minusnya itu satu. Gitu ya. Iya, tapi minusnya itu satu, mereka bingung kalau harus nentuin pilihan. Kalau yang tadi si melankolis itu sensitif, kalau si pragmatis ini dia lebih sisi negatifnya itu lebih kebingung untuk nentuin sebuah pilihan segitu. Berarti aku lagi ya. Tadi udah melankolis sama si apa nih? Atau lagi nih? Nah, kita ke Corel list dulu kali ya. Nah, udah kelihatan belum?
Udah, oke. Nah, kalau Korelis ini sendiri tuh tegas, ya pada mungkin ya kalau orang-orang introvert tuh kayak gitu kali ya gitu kebanyakannya gitu. Nah, kalau dari sisi Korelis nih, kalau misalnya anak-anak Korelis tuh mikirnya tuh kayak gini, kalau bisa jadi pemimpin kenapa harus dipimpin, jadi mereka tuh suka memimpin segala sesuatu kayak ya aku aja gitu. Terus juga kalau udah punya tekad pokoknya aku harus wujudin, jadi optimis kali ya, optimis gitu anaknya. Terus juga aku harus selalu jadi yang terbaik. Kadang ada ya, ada baik dan buruknya ya, mau jadi yang selalu mau jadi yang terbaik gitu-gitu kan. Kalau misalnya dia berjuang dengan jalan yang benar ya itu all fine fine aja dong otomatis. Tapi kalau sampai melakukan segala cara untuk jadi yang terbaik kan pasti udah salah. Jadi balik lagi gimana cara mereka mewujudkannya itu. Nah, terus juga kalau bisa gerak cepat kenapa harus ditunda-tunda? Aku nggak ngerti, aku juga masih bingung nih aku Korelis atau yang satu lagi. Terus juga tapi tanpa aku sadari aku juga butuh me time. Jadi kayak mereka tuh kadang terlalu sibuk sama aktivitas sampai lupa kalau mereka juga punya kebutuhan untuk dirinya sendiri gitu kan. Kayak aku terlalu ambisius dan lupa menyisihkan waktu untuk buat lebih santai gitu. Jadi kayak emang ya itu kelemahannya tuh mereka sampai lupa diri sendiri gitu kali ya, atau terlalu fokus sama apa yang dikejar sampai ternyata oh aku tuh ngejar ini karena orang lain bukan karena aku gitu, mungkin lebih kayak gitu sih. Nah, eh, juga kalau sudut pandangan Koralis tuh kayak gini, wah nggak bisa nih kalau gini terus naik time harus sempurna, jadi kayak lebih nggak ngerti, nggak, aku juga nggak tahu sih bisa disamain sama perfeksionis atau enggak, tapi ya kayak gitu. Dan itu dari sudut pandang anak Korealis. Yang satu lagi tadi Sangguinis ya, udah ya Sangguinis. Oh, nah, kita anuin dulu ya yang Sangguinis. Sangguinis, baik. Sangguinis. Maaf ya agak lama. Aku ini anaknya. Biasa aku yang ngikut Zoom. Ini aku yang ngontrol Zoom. Canda. Ini Sangguinis. Udah kelihatan. Sudah. Nah, kalau kata si anak Sangguinis nih, kayak yang dilihat kan dia percaya diri, semangat, mudah bergaul gitu. Kalau bisa dibikin happy, kenapa harus sedih-sedih terus, enjoy aja. Waduh, aku jadi bingung nih. Kalau aku kayak gitu juga, kalau sedih tuh ya kalau ya happy aja gitu, kenapa aku harus sedih gitu loh kalau depan orang. Jadi aku tuh sedihnya in private ya. Saya kayak banget. Terus juga kalau bisa berteman dengan banyak orang, kenapa harus menyendiri? Jadi emang anaknya eh, apa ya, cinta keramaian nggak ya, nggak mau sendiri, nggak bisa sendiri gitu. Juga kalau bisa dibuat menyenangkan kenapa harus membosankan gitu, segala hal tuh kayak dia mau bawa happy aja gitu, jadi nggak mau sedih, nggak mau apalah gitu. Terus juga aku tuh orangnya nggak bisa kesepian, asik kalau bisa rame-rame, seneng kalau bisa bikin orang lain seneng. Nah itu tadi kayak aku bilang, ini mereka lebih seneng kalau rame-rame, kalau orang di sekitarnya juga senang kayak gitu. Terus juga kalau ada apa-apa ya diomongin aja. Ya sih aku juga ya kayak udah ngomongin aja, kenapa harus kok diem atau lewat orang lain gitu kan, lebih nggak bagus menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ada orang yang gimana, kalau aku sih lebih sukanya dia ngomong langsung gitu. Semangat tuh kayak udah jadi slogan dalam hidup anak Sangguinis ini gitu guys. Pokoknya harus semangat, apapun aku harus semangat. Cuma ya itu suka sering lupa
sering banget gak tuntas ngelarin ide-ide cemerlang. Jadi kayak mereka tuh punya ide cemerlang tapi tuh suka lupa kalau itu tuh ada gitu. Kelemahannya tuh lupa gitu. Terus juga karena suka bercanda, kadang agak susah gitu nempatin diri buat serius. Aku jadi bingung aku yang mana. Kalau menurut Mbak Operator, berarti yang mana? Yang tadi yang Kayaknya mandiri nggak mungkin sih. pragmatis sih ya. Yang suka pengen jadi pemimpin tadi. Apa? Lebih ke itu kayaknya. Kayaknya aku lebih ke Korealis. Tapi ya ada beberapa sanguinis tuh ada, cuma nggak yang. Karena aku juga nggak suka yang terlalu rame, aku juga nggak terlalu suka gitu. Suka sih di timing tertentu. Iya, tergantung orangnya, situasinya. Terus juga ada nih POV dari anak sanguinis. Apa sih yang ada di pikiran anak sanguinis gitu? Coba ayo kita lihat. Jadi kayak gini. Duh, kok gini ya hidupnya, hasilnya? Nggak apa-apa lah, besok usaha lagi biar lebih oke. Jadi kayak gitu. Mereka tuh karena suka lupa itu, jadi tuh sering menghasilkan kegagalan yang mereka juga sebenarnya nggak tahu nih gitu. Kenapa bisa gagal ya, karena itu tadi suka lupa gitu. Terus nanti udah tahu gagal jadi lebih kayak ke ya udahlah nggak apa, besok coba lagi. Jadi setidaknya ya usahanya tuh nggak pernah putus gitu, tetap semangat ya, itu karena kan tadi slogannya tuh semangat gitu. Nah, kayak gitu loh Hilmi. Apa? Iya. Iya. Nah, cuma balik lagi, kadang kan kalau kita mau tahu pastinya ya lebih bagus tuh kalau ke ahlinya gitu kan. Jadi ya kalau kalian mau lebih. Dan juga kalau misalnya yang sekarang itu misalnya pragmatis, terus baca-baca yang koleris, tiba-tiba kok aku gini ya. Karena seiring berjalannya waktu banyak banyak hal yang mempengaruhi kan, bisa bergeser, bisa jadi nyamannya gimana gitu. Dulu mungkin hahaha gitu. Yang sanguinis itu pengennya tuh bareng sama teman gitu, tapi tiba-tiba seiring berjalannya waktu jadi pengen sendiri, kayak cinta damai, kayak pragmatis gitu sih. Terus juga kalau udah tahu nih, udah dibahas tadi ya, kalau udah tahu nih diri sendiri, jadi lebih tahu kan mana yang harus dikembangkan, mana yang harus dikoreksi. Ya kalau kalian ngerasa, jadi jangan cuma dengerin kata orang, kita kenali dulu diri kita sendiri. Ya, emang yang paling bagus ya kenal diri sendiri. Kayak streaming sebelumnya juga kita kan selalu ngerekomendasikan ya, mereka kayak selalu nyaranin untuk teman-teman tuh ya damai dulu sama diri sendiri, cinta dulu sama diri sendiri gitu, jangan malah sibuk ke orang gitu. Terus juga ya mungkin banyak sih ya teman-teman di luar sana yang masih belum kenal sama dirinya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya udah ngerasa kayaknya aku butuh deh untuk tahu diri aku, itu harus dikembangin, karena punya kesadaran tuh nggak semua orang punya. Itu sih buat aku. Kayak mungkin kayak aku misalnya, nggak usah lah kayak Hilmi misalnya, sadar atas kesalahan yang udah dia lakuin, itu tuh bagus karena nggak semua orang punya kesadaran. Ya nggak Kak Uci? Ya karena ya kan untuk sadar tuh harus diri sendiri kan, dan nggak semua orang bisa ngelakuin itu.